Puji nama Tuhan, Shalom. Dimanapun umat Tuhan berada, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan hati yang mau mengagungkan Dia, maka Tuhan berkata, di mana kita berkumpul di dalam nama Dia, nama Yesus, maka berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau datang kepada Dia dengan bersyukur, dengan memuji, mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk segala yang Engkau beri dalam hidup ini. Buat kehidupan, buat segala perkara yang boleh terjadi, yang boleh kami hadapi sampai hari ini. Kami tetap melihat Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah dari mulut kami, dari hati kami, pujian, pengagungan tetap untuk Engkau selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapan-Nya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapan-Nya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Oh, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapan-Nya. Amin Tuhan. Nyanyi puji namanya, puji namanya, puji namanya.
yang menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Yes. Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan Dia Tuhan setia. Tuhan yang selalu ada dalam setiap keadaan hidup kita. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Dia menyertai langkahmu dan saya sampai pada kesudahannya. Haleluya.
setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang.
Itu kepercayaan kami Tuhan. Iman kami hanya bersama-Mu Tuhan. Kami menang. Dan kami pasti akan menang. Karena Tuhan sudah menang. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu itu yang memberi kekuatan, memberi kemenangan, memberi terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Karena dari situlah kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kita itu baik dan Dia Allah yang berkuasa. Karena itu kita akan melihat bagaimana kuasa pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya lihat di mana kita hidup di bumi ini, tapi bumi ini berada di dalam galaksi. Dan galaksi yang ada bukan hanya satu, tapi galaksi-galaksi. Ketika saudara melihat ke atas, saudara melihat bintang-bintang. Betapa semua galaksi-galaksi itu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa ada. Sehingga kita lihat planet-planet tidak bertabrakan. Itu semua karena kuasa pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah ditempatkan pada jalurnya masing-masing. Dan kita melihat bahkan di semuanya ini. Dari situlah kita juga punya musim-musim. Karena itulah kita juga punya yang namanya penuaian, panen. Karena ada musimnya. Kalau musimnya tidak karuan, gak mungkin kita bisa mendapat hasil dari tanah. Nah, kalau kita melihat betapa Tuhan itu punya kuasa memegang semuanya, memelihara semuanya. Kadang kita bisa melihat bahwa sebuah airport, ya, bandara udara, maka mereka punya bermacam-macam bagian untuk mengatur semuanya bisa baik. Ada pesawat yang turun, ada pesawat yang pergi. Semuanya diatur, ada yang mengatur lampu, ada yang mengatur jalannya supaya baik. Ya, landasan-landasannya supaya baik. Banyak sekali tim yang terlibat untuk mengatur itu. Tapi begitu satu bagian tidak berjalan, maka itu akan membuat bandara udara ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Ketika ada angin saja yang deras, maka bandara tidak bisa berfungsi. Nah, ternyata pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa. Ini dinyatakan juga di dalam firman-Nya. Kita mau baca di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Di sini dikatakan, ketika umat Tuhan memuji Tuhan, mereka mengatakan, Tuhan, Engkau yang menjadikan. Jadi Tuhan kita itu pencipta. Dia menciptakan semuanya. Baik langit dengan semua yang di langit. Baik bumi dengan semua yang di bumi. Laut dengan semua yang di dalam laut. Dan dikatakan, Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dikatakan dalam terjemahan MKJV, you preserve them all. Engkau Tuhan memelihara mereka semua. Jadi ini yang kita akan lihat, bahwa di dalam kuasa Tuhan yang menyediakan, memegang seluruhnya,
Tuhan punya satu aspek di mana dia memelihara, preserve. Preserve itu memelihara supaya tidak punah. Memelihara supaya selamat. Memelihara supaya tetap ada. Jadi Tuhan itu preserve. Sampai kita melihat langit masih ada, ya, dengan segala binatang-binatang yang berterbangan di langit. Bumi dengan segala yang ada di atas bumi termasuk kita. Dan juga laut dengan yang ada di dalamnya. Dan sejarah menyaksikan bahwa sepanjang bumi ini sudah ada, Tuhan memelihara itu semua. Kenapa kita tidak melihat laut itu sudah nggak ada isinya lagi? Lautnya kosong. Kenapa diambilin terus mungkin? Atau ada bencana? Memang ada bencana. Memang manusia juga mengambil. Cuma kita melihat pemeliharaan Tuhan. Laut dan segala isinya itu masih ada. Dan kita juga yang ada di bumi. Saudara. Dunia ini semuanya dipelihara. Kalau Tuhan tidak memelihara, maka kita tidak bisa menyaksikan dunia yang ada sekarang ini masih berlangsung. Kalau Tuhan lepas tangan, sudah biarin jalan sendiri. Apa yang terjadi, terjadilah. Kalau Tuhan lepas tangan, kalau dia tidak menaruh batas-batas kepada hal-hal, mungkin hal-hal buruk yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, semuanya itu Tuhan masih kasih batas. Supaya dia memelihara dunia ini masih ada. Mari kita baca lagi di dalam Mazmur 36 ayat 6, 7 sampai yang ke-10. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Ya, di dalam Mazmur 36 ini dikatakan gunung-gunung Tuhan yang begitu besar, begitu megah. Itu seperti keadilan, kebenaran Tuhan. Hukum Tuhan seperti samudra raya yang hebat. Saudara kalau melihat samudra di tengah-tengah samudra. Saudara gak ada lihat batasnya. Air di mana-mana. Dan apalagi ketika saudara di dalam kapal. Kapalnya sedang digoncang-goncang. Tidak melihat batas. Wah, itu bisa merupakan satu cobaan yang luar biasa di tengah-tengah samudra. Nah, dikatakan hukum Tuhan itu bagai samudra yang hebat. Dan dikatakan manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Dari KJV dikatakan, oh Tuhan, You preserve man and beast or animals. Tuhan itu memelihara manusia dan binatang-binatang. Tanpa pemeliharaan Tuhan, gunungnya misalnya bisa geser, ya, lautnya bisa membelah sendiri, itu akan kacau. Tapi kita bisa ada, kita bisa makan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan betapa berharganya kasih setiamu. Kenapa Tuhan memelihara kita? Karena Dia mengasihi ciptaannya. Kalau Tuhan
tidak mengasihi ciptaannya. Dia mengasihi umatnya seperti dia sayang, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan dikatakan anak manusia berlindung, mengenyangkan diri dengan lemak di rumahmu. Artinya apa? Dipuaskan, diberi kelimpahan, diberi berkat-berkat oleh Tuhan. Engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenanganmu. Baru-baru ini kita melihat bagaimana air laut itu bisa menggerus. Ya saudara. Rumah-rumah yang mungkin dulunya harganya sangat mahal karena mereka berada di tepi laut dengan pemandangan yang begitu indah. Tapi karena air laut yang ombaknya dahsyat datang menggerus, rumah-rumah ini jadi seperti lubang ya di sampingnya itu. Menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, ini salah satu contoh kalau Tuhan itu berkata, aku memberitahu kepada laut, laut kamu cuma bisa sampai segini, gak boleh lebih lagi. Tuhan memberi batas-batas kepada laut sehingga kita bisa terpelihara. Nah, kenapa Tuhan bisa memelihara? Ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu mengalir dari suatu sumber yang dinamakan sumber kehidupan. Nah, kok Tuhan bisa memegang ini semua? Karena ternyata dari Tuhan itu mengalir sumber. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan itu sumber, maka dia juga akan menjadi sumber. Karena itu Tuhan berjanji engkau bisa lari, gak capek. Engkau bisa terus berjalan tanpa lelah. Kalau engkau berada dengan sumber. Nah, ini memberikan pertanyaan kepada saudara dan saya. Di mana posisi kita? Apakah posisi kita berada untuk menerima dari sumber itu? Atau posisi kita tidak terhubung dengan sumber? Jadi kita melihat bahwa dunia ini terpelihara oleh pencipta yang ada sumber kehidupan. Nah, yang kedua kita akan melihat bahwa pemeliharaan Tuhan ini terjadi melalui satu pribadi. Mari kita baca Kolose 1, 16, 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, jadi kita membaca bahwa di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Jadi Bapak kita itu begitu memberikan otoritas kepada Yesus, anak Allah. Sehingga di dalam Yesus itu segala sesuatu diciptakan di dalamnya. Dan dikatakan semua diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak ini sayang kepada Tuhan Yesus, anak Allah. Begitu sayangnya sehingga diberikan otoritas. Tapi saudara lihat, sebagaimana Bapak sayang kepada Yesus, demikian juga Bapak sayang kepada saudara dan saya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, He is before all things. Jadi sebelum semuanya ini ada dan diciptakan, Yesus itu sudah ada dari kekekalan bersama dengan Bapa.
Dia ada sebelum semuanya. Dan di dalam dia atau oleh dia segala sesuatu itu ada. By or in him all things consist. Oleh Yesus dan di dalam Yesus segala sesuatu itu dipegang, dipelihara. Jadi kalau saudara melihat kepada bintang-bintang, saudara lihat kepada planet, saudara lihat galaksi, saudara lihat gunung-gunung yang begitu besar, segala sesuatu itu ada terpelihara di dalam Yesus. Kalau Yesusnya lepasin semua, maka saudara bisa bayangkan apa yang terlepas, wah bisa tabrakan semua. Jadi ternyata ada satu pribadi yang diberikan otoritas oleh Bapa. Yesus, dia itu bisa memegang segala sesuatu di dalam dia. Karena itu ketika Tuhan memberikan engkau diberi nama. Ketika engkau berdoa, pakai nama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kamu minta, doa, minta dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus, dia memegang seluruh alam semesta. Galaksi-galaksi yang bukan hanya satu, itu dipegang oleh Yesus. Jadi hanya melalui Yesus, pencipta. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan memelihara dunia melalui Yesus. Tapi ada satu kelompok orang di mana mata Tuhan melihat. Satu kelompok orang di dunia ini. Yaitu yang dikatakan umat Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana pemeliharaan ini yang Tuhan lakukan di dunia ini. Terutama Tuhan ternyata juga lakukan untuk orang-orang yang disebut sebagai umat. Mari baca Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Miktam dari Daud, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, kita mendengar doa daripada Daud. Daud berkata, jagalah aku ya Tuhan. Dengan kata lain, preserve me, oh Lord. Tuhan, jangan sampai aku binasa. Jangan sampai melalui pencobaan ini aku habis. Karena itu Daud berseru, Tuhan, preserve. Peliharalah aku Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang doa yang begitu luar biasa. Ketika umat berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan berseru kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah aku. Mungkin saudara melalui masa-masa dalam hidupmu. Di mana ketika badai datang. Ketika goncangan-goncangan datang, engkau berkata, aduh ini kelihatannya gak bisa ini. Ini kelihatannya gak masuk hitungan ini. Ini kelihatannya gak bisa lewat ini. Kata preserve itu berarti melewati hal-hal yang paling buruk sekalipun. Anda bisa selamat. Melewati hal-hal yang paling tidak terpikirkan.
menakutkan, tapi Anda bisa terpelihara. Mungkin engkau berada di dalam kegelapan. Kau merasa aduh Tuhan, gak ada harapan. Tapi di sini kita mau belajar. Coba berseru kepada Tuhan. Coba berseru-seru berkata, Tuhan, pelihara aku Tuhan. Mungkin gak ada orang-orang yang bisa memelihara saudara. Tidak ada support yang saudara bisa lihat. Dan di sini Daud berkata, pelihara aku Tuhan. Ayat yang kedua. Dia berkata, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Di sini kita melihat pengertian di mana saudara sadar hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menolong. Hanya Tuhan. Di dalam hidup kita Bapak Ibu ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Kita ingin ayo segera. Gimana ini tindakannya segera. Bagaimana cara pemecahannya segera. Kita ingin segera mengambil satu tindakan. Dan seringkali dorongan untuk segera mendapatkan jalan keluar. Segera dicari penyelesaiannya. Keinginan itu kadang-kadang membuat kita tidak sabar menunggu yang baik dari Tuhan. Yang baik itu tidak ada selain daripada Tuhan. Kenapa kadang-kadang kok kita ya sudahlah second best. Ya ini yang bukan yang terbaik tapi ini cukup baik. Mungkin Anda yang masih single berpikir, ya aku sudah cari pasangan hidup kok tidak dapat-dapat, ya sudah ini saja. Cukup baik. Walaupun tidak betul-betul aku percaya yang terbaik. Tapi Tuhan berkata, biar kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna. Jadi Tuhan ingin kita menunggu yang terbaik hanya dari Tuhan. Saudara tahu Daud kenapa dia percaya Tuhan bisa preserve him. Dia diberi janji oleh Tuhan kamu akan jadi raja waktu dia begitu muda belia. Dan waktu sampai semuanya itu menjadi kenyataan mungkin bisa 17 tahun. Dan dia tidak berusaha mencari jalannya sendiri. Oh singkirkan si A, singkirkan si B supaya aku bisa naik. Singkirkan raja yang ada supaya aku bisa naik. Tapi Daud menunggu yang terbaik dari Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Pemeliharaan cara Tuhan membawa ini semua bisa keluar dengan terpelihara. Itu yang terbaik. Karena itu mari kita mau berseru pada Tuhan. Tidak ada yang baik. Hanya Engkau. Karena itu Tuhan pelihara aku Tuhan. Ini seruan yang begitu baik. Tuhan menghargai orang-orang yang berseru pada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8 dikatakan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ya, ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan preserve me, pelihara aku. Peliharanya seperti apa? Dikatakan di sini Daud berseru, Tuhan pelihara aku seperti biji mata. Bagaimana saudara memperlakukan mata saudara? Mata kita ini perlindungannya luar biasa ya saudara. Ada kelopaknya,
ada bulu matanya. Ini semua fungsinya melindungi mata kita. Ada cairannya, semuanya untuk melindungi. Begitu mata kita kemasukan hal yang paling kecil sekalipun, langsung sudah tutup mata. Karena sudah mau melindungi. Kalau saudara dan saya melihat bulan, bintang, galaksi begitu besar. Saudara naik pesawat, saudara bisa lihat, wow, rumahku kecil sekali, gak kelihatan. Tapi Daud berseru, Tuhan pelihara aku seperti biji mata. Loh, Tuhan yang punya galaksi-galaksi yang begitu besar. Dia ngelihat rumah kita aja kecil sekali. Apalagi dia lihat biji mata kita. Biji mata kita bisa lihat orangnya, masih lihat biji matanya. Tapi itulah kedahsyatan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara di tengah-tengah galaksi yang begitu besar. Dia sanggup memelihara hidupmu dan hidupku. Dia sanggup memelihara seperti kita begitu hati-hati memelihara biji mata kita. Dan Daud berseru, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ini satu gambaran yang Tuhan sering berikan kepada saudara dan saya. Seperti Raja Wali yang dengan sayapnya yang begitu megah, dia bisa terbang tinggi. Dengan sayapnya pula Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Itu yang dilakukan oleh hewan-hewan saudara. Ayam walaupun dia kecil, sayapnya juga kecil. Tapi dia akan berusaha melindungi anak-anaknya yang lebih kecil lagi. Ditutup semua dengan bulu-bulu sayapnya. Biar ini jadi doa saudara dan saya. Tuhan, pelihara aku Tuhan. Tidak ada yang bisa memelihara aku Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan yang baik dalam kehidupanku. Mari kita baca lagi Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Mazmur 121 ini merupakan satu lagu yang begitu indah. Dia penjagamu, tidak akan terlelap tertidur, dan dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Terjemahan yang lain, the Lord shall preserve you from all evil. Dari semua kejahatan, Tuhan akan preserve. Tuhan akan pelihara engkau. Dan dikatakan, He shall preserve your soul. Kalau kita melihat jiwa, itu yang seringkali banyak mengalami goncangan. Di dalam roh saudara dalam rohmu engkau percaya Yesus. Percaya kuasa keselamatannya. Tapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, waduh kok perasaannya hopeless, perasaannya gak enak, perasaannya ketakutan. Pikirannya mulai yang macam-macam, emosinya tidak terkontrol. Dan di tengah-tengah goncangan dunia, orang itu akan tergoncang jiwanya. Begitu jiwa tergoncang, tubuhnya bisa sakit. Pikirannya tergoncang, tubuhnya bisa keluar hormon-hormon yang jelek. Hormon-hormon yang tidak baik untuk tubuh fisik kita. Karena itu kita melihat di tengah goncangan-goncangan yang terjadi, ternyata penyakit mental itu meningkat. Kelihatannya kita hidup dalam zaman yang lebih baik.
teknologi lebih maju, ya. Orang ambil air nggak perlu pergi ke sumur, nggak perlu jalan, buka aja tap. Mau air dingin, mau air panas, langsung keluar. Teknologi yang demikian maju. Tapi ternyata jiwa manusia banyak mengalami goncangan-goncangan. Karena itu kita melihat angka bunuh diri pun juga naik. Ternyata Bapak Ibu, kehebatan, kepandaian, teknologi tidak bisa menjaga jiwamu. Bahkan ada satu penelitian dan juga perawatan kepada anak-anak yang mengalami gangguan mental, gangguan fokus. Kemudian para ahli ini menyelidiki, kita sekarang akan merawat pasien ini dari anak sampai remaja juga, sampai yang dewasa. Diambil gadgetnya, screen time, layarnya ini diambil. Jadi betul-betul mereka dipisahkan dari melihat layar. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata setelah layarnya ini diambil, baik itu telepon atau tablet atau apapun diambil, untuk beberapa lama semuanya ini jadi sembuh, saudara. Jadi mereka sampai terkaget-kaget, kok bisa ya? Ternyata hanya diambil layarnya saja bisa sembuh. Ternyata ini bukan hanya bisa mengganggu jiwa, radiasi pun bisa terus menyinari kita dengan radiasi dari layar. Jiwa kita itu tidak bisa dipelihara dengan yang dari luar. Kenyamanan, teknologi, semua kesenangan, liburan. Tapi yang bisa memelihara jiwa kita itu hanya Tuhan. Obat-obatan tidak bisa menjangkau jiwamu. Mungkin obat-obatan bisa dipakai untuk menenangkan, tapi untuk menjamah jiwa itu perlu pencipta. Tuhan, He shall preserve your soul. Jiwamu dijaga walau lewat gelombang, lewat badai, lewat tiupan, lewat ledakan. Jiwamu bisa tetap baik. Itu karena penjagaan Tuhan. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terjemahan KJV. The Lord shall preserve. Kamu keluar masuk. Itu dipelihara, dipreserve oleh Tuhan. Siapa yang bisa memastikan saudara keluar, pergi, pulang balik dengan selamat? Tidak ada kepastian. Di jalan bisa terjadi ini, itu, ya. Kadang mobil di depan bisa balik lagi, terbalik. Hal-hal yang di luar nalar bisa terjadi. Tapi ketika ayat ini berkata, Tuhan akan memelihara. Dia akan preserve kamu keluar, kamu masuk, itu dipeliharakan oleh Tuhan. Luar biasa. Ternyata Tuhan bukan hanya memelihara galaksi, memelihara dunia, memelihara binatang. Tetapi lebih lagi Tuhan memelihara umatnya. Orang-orang yang dikasihinya dipelihara, keluar masuk rumah dipelihara, mata seperti biji mata dipelihara. Itu umat yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan melihat 3 hal bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Mari kita lihat yang pertama, yaitu melalui hikmat dan pengertian. Amsal 2 dan Amsal 4. Kebijaksanaan akan memelihara engkau.
Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ya, di sini kita baca ternyata cara Tuhan memelihara umat itu lewat yang namanya hikmat dan pengertian. Jadi Tuhan sudah memberikan siapa itu hikmat, siapa itu pengertian, itu adalah firman. Siapa itu firman? Yesus pribadi, Yesus sendiri itulah firman. Dan di sini dikatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian lebih tepatnya pengertian, understanding akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dan kalau saudara baca kelanjutan ayat ini, saudara akan dilindungi dari perempuan-perempuan yang tidak baik. Sekarang mungkin baik perempuan, baik pria, orang-orang yang tidak baik yang ingin melukai Anda. Dari orang-orang yang jahat, dari jalan-jalan yang salah. Ternyata cara Tuhan melindungi, memelihara, yaitu lewat kebijaksanaan dan pengertian. Jadi kalau saudara mau dilindungi, larinya kemana? Firman. Orang yang dekat dengan firman, orang yang taruh firman itu masuk dalam hatinya, maka hikmat itu yang akan menjaga jalannya. Seolah-olah jalannya tuh bisa jauh dari orang-orang yang gak baik. Seolah-olah jalannya tuh gak pernah papasan dengan yang namanya orang jahat. Itu bukan kebetulan. Ya pas kebetulan aja. Aku memang hoki, aku memang untung. Selalu aku jalanku yang baik-baik. Kalau firman Tuhan mengatakan di sini itu bukan hanya nasib. Tapi ini adalah karena hikmat yang saudara masukkan dalam hidupmu. Firman yang kita masukkan, pengertian yang kita masukkan, itulah yang menjaga kita dijauhkan. Pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau dijaga. Hampir semua orang sekarang pasang yang namanya CCTV, betul? Karena mereka mengharapkan itu bisa menjaga. Bahkan di banyak jalan-jalan pun semua dipasang CCTV. Atau mungkin bukan hanya CCTV, ada penjaga-penjaganya yang berjaga. Tapi kalau kita lihat firman, siapa sih yang betul-betul bisa menjaga kita? Apa betul penjaga 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang bisa menjaga? Seorang presiden ya yang terkenal, John Kennedy, itu penjaganya banyak lapis-lapis. Tapi dia bisa kena juga dengan sniper. Itu sudah penjagaan yang paling hebat. Karena itu firman berkata yang bisa menjaga engkau itu sebetulnya hikmat. Karena itu hikmat jangan ditinggalkan. Mari kita jadi pengikut Tuhan. Jangan cuma orang yang rajin ke gereja. Tapi kita mau jadi pengikut Tuhan yang rajin membawa firman masuk dalam hidup kita. Kita gak pernah tinggalkan firman. Hari-hari kita selalu cari, aku perlu firman. Dan firman itu yang engkau terus pegang, yang engkau kasihi. Firman itu yang akan memelihara engkau. Firman itu yang akan menjaga engkau. Yang kedua, bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu bisa dipelihara? Mari kita baca Mazmur 40 ayat yang ke-12. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ya, dikatakan
kasih-Mu dan kebenaran-Mu menjaga aku selalu. Nah, kata kasih dan kebenaran ini dua kata yang seringkali bersama-sama. Dari bahasa aslinya yang artinya kasih setia dan kebenaran atau kesetiaan. Loving kindness and faithfulness. Dua hal ini, Daud berkata, dua hal ini Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kebenaran kesetiaanmu itu yang membuat aku terpelihara selalu. Ini satu kunci saudara. Daud 20 kali mau dibunuh. Dibunuh orang yang dekat dengan dia. Dia harus lari. Dia katakan aku ini seperti anjing, seperti kutu yang dikejar-kejar. Lari. Dia dimusuhin dari orang-orangnya sendiri. Bahkan dari anaknya sendiri mau bunuh dia. Tapi dia berkata, dua hal ini Tuhan. Ini yang membuat aku tetap ada. Ini yang membuat aku tidak tergilas habis. Dua ini yang dia pegang. Menjaga dia selalu. Senantiasa menjaga. Jadi yang menjaga kita bukan orang-orang, bukan teknologi, bukan pasangan kita. Yang menjaga kita adalah kasih setia dan kebenaran atau kesetiaan Tuhan. Kalau dua ini saudara pegang, saudara tidak tinggalkan, biarlah itu menjadi kalung pada lehermu, kasih dan setia. Maka itu akan senantiasa menjaga hidupmu. Mari kita baca Mazmur 61 ayat yang ke-8. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ya, doa ini dipanjatkan untuk raja. Biarlah raja terus ada di hadapan Tuhan. Dan dikatakan yang menjaga siapa? Yang menjaga adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi dua hal ini saudara akan temukan terus menerus, berulang-ulang, diulangi terus. Dari kata chesed dan emeth. Kasih setia. Makanya itu kita berkata, Tuhan kasih setiamu tinggi sampai ke langit. Kebenaranmu, your faithfulness reaches to the sky. Sampai menjulang ke langit. Bagi orang-orang yang dikatakan di sini raja. Ya. Raja ini dipelihara oleh dua hal. Coba kita baca lagi Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Ya, dua hal ini disebutkan lagi. Kasih setia dan kesetiaan, kebenaran. Melindungi raja dan tahtanya itu ditopang dengan kasih setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau pekerjaanmu baik, kedudukanmu baik. Seperti seorang raja, raja itu memimpin, raja itu diberikan kuasa, otoritas untuk memerintah. Kalau engkau mau kedudukan itu terpelihara dengan baik, maka engkau harus berdiri di atas kasih setia dan kebenaran atau kesetiaan. Kalau engkau mau apa yang engkau bangun mungkin di dalam bisnismu itu terus bisa langgeng. Kuncinya dua. Karena dikatakan
tahtanya itu ditopang dengan hal ini, dengan kasih dan setia. Biar kasih dan setia menjaga raja dan kerajaannya. Kalau engkau mau apa yang engkau kerjakan dengan keras, usahakan dengan keras, bisa berhasil. Kuncinya kata Tuhan, 2. Kasihi Tuhan. Kasihi kebenaran. Setia kepada Tuhan. Pegang kasih setianya Tuhan. Pegang kebenarannya Tuhan. Dan pegang bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Maka itu yang akan menjaga saudara dan saya. Dan yang ketiga, bagaimana umat Tuhan dipelihara. Tuhan menjanjikan pemeliharaannya yang luar biasa. Mari kita baca Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dikatakan janji Tuhan itu sudah diuji. 7 kali dimurnikan. Bahkan mungkin lebih dari itu karena ini perak, seperti perak. Tapi janji Tuhan itu melebihi perak, murni. Dan janji-janjinya itu akan ditepati, dikatakan you shall preserve them atau preserve us from this generation forever. Engkau Tuhan akan memelihara kami dari angkatan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, waduh zaman ini kok berat ya. Wah, kegelapan kok ada di mana-mana. Tantangannya luar biasa, kejahatan marak di mana-mana. Banyak orang putus asa. Mungkin kita juga berpikir, bagaimana ya dengan anak-anakku? Mungkin anak-anak saudara masih kecil, nanti besok-besok gimana ya? Apa yang akan mereka hadapi ya? Kok tantangan dunianya semakin berat? Tapi di sini Tuhan berkata, jangan khawatir. Kalau Tuhan bisa memelihara galaksi yang ada. Kalau Tuhan bisa memelihara bintang-bintang itu enggak jatuh-jatuhan semua. Kalau Tuhan bisa pelihara bumi itu berputarnya tepat, planet-planet enggak tabrakan. Kalau Tuhan bisa memelihara semuanya itu, maka Dia juga sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Bahkan mungkin generasi angkatanmu kelihatan gelap, begitu gelap. Seakan-akan gak ada harapan. Tapi Tuhan berkata, pegang janjiku. Pegang janjiku. Firmanku itu akan memelihara engkau. Hikmat itu akan menjagai jalan-jalanmu jauh dari orang-orang yang jahat. Kasih setia Tuhan pegang. Kesetiaan kebenaran Tuhan kita mau pegang. Dan Tuhan berjanji kamu akan dilindungi dari angkatan ini. Seperti Tuhan bisa menjaga Nuh. Ketika angkatannya begitu jahat. Tidak ada pikiran yang baik. Semua orang jahat kata firman. Tapi Tuhan pelihara Nuh. Dia dengan keluarganya selamat. Maka saudara yang percaya pemeliharaan Tuhan, engkau juga bisa selamat. Janji Tuhan, pemeliharaannya sempurna. Mari kita mau datang pada Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan.
dalam kuasa-Mu. Lingkupi kami, lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. katakan kepada jiwamu, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Katakan lagi kepada jiwamu, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Seperti pemazmur berkata, aku berkata kepada jiwaku. Maka mari saat ini kita mau juga berkata kepada jiwa kita. Kepada jiwa kita, hati kita, pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Kita mau perintahkan pada jiwa kita. Jiwaku, tenanglah engkau. Karena Tuhan yang sanggup memelihara alam semesta, Dia sanggup juga memelihara. The Lord shall preserve your soul. Jiwamu akan dipelihara oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat pikiran, hati, emosimu tenang di dalam Dia. Karena itu mari kita mau katakan ini. Kita mau perintahkan jiwa kita. Dan kita mau pandang pada Tuhan. Kita mau naik bersama dengan Dia. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan.
hati kami di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab jiwa kami hanya kepadamu. Kami angkat jiwa hanya kepadamu. Padamu ada sumber kehidupan, biar mengalir sumber kehidupan. Haleluya. Biar seperti Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Kami menemukan kekuatan jiwa kami di dalam janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu murni, janji-Mu teruji Tuhan. Engkau akan memelihara jiwa kami. Engkau akan memelihara kami pergi dan kami pulang. Engkau akan memelihara kami dari generasi ini Tuhan. Sungguh kami
percaya kuasa pemeliharaanmu. Jiwa kami tenang di dalam Tuhan. Pikiran kami tenang di dalam Tuhan. Tubuh kami tentram di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Dan karena itu kami mau mengucap syukur. Kami mau mengucap syukur. Karena keberadaan, ketentraman kami bukan dari apa yang kami punya, bukan dari keadaan kami, tapi ketentraman kami dari Tuhan. Pemelihara jiwa kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau senantiasa berseru, pelihara kami Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Sampai kami menyelesaikan, sampai di garis finish. Engkau akan memelihara sempurna tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat anugerah-Mu tercurah atas gereja-Mu, atas umat-Mu. Karena Engkau Allah yang baik. Dan kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Memberikan anugerah. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.